Di balik senyum dan suara indah, hidupnya penuh luka yang tersembunyi. Setiap langkahnya terasa berat. Tak banyak yang tahu, hidupnya tak semanis yang terlihat. Di balik senyumnya yang sederhana, ada luka yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Setiap malam, ia hanya berharap uang itu cukup agar tak dimarahi lagi. Wanita yang ia panggil ibu lebih sering menekan daripada memeluk, dan ibu sering merasa kesal, terutama pada tetangganya. Arka tak tahu apa salah tetangga itu, tapi hampir setiap hari telinganya dipenuhi cerita buruk tentang perempuan itu. Sejak kecil, hujan atau panas, ia belajar bertahan di jalanan. Setiap kali hasilnya tak cukup, kata-kata tajam jadi makanan hariannya. Hari itu, tanpa ia duga, suaranya menarik perhatian seseorang yang mengubah segalanya. Dari balik kerumunan, sepasang mata memperhatikannya dengan rasa kagum, bukan iba. Dari jalanan kecil, suaranya terdengar jauh. Video sederhana membawanya pada kesempatan yang tak pernah ia bayangkan. Dan malam itu, perjalanan baru dimulai. Ia tinggalkan semua yang menahan langkahnya, menuju kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Langkah pertamanya di kota besar terasa asing, tapi untuk pertama kalinya ia merasa dihargai. Bukan sekadar janji manis, tapi tawaran untuk membuka pintu yang belum pernah ia bayangkan. Dari satu kota ke kota lain, ia mulai dikenal. Uang pun mengalir. Semua ia serahkan untuk keluarganya. Satu penampilan membawanya ke penampilan berikutnya. Arka mulai menerima tawaran dari berbagai kota, dan suaranya jadi semakin dikenal. Namun tanpa Arka tahu, hasil kerja kerasnya tak pernah benar-benar dijaga. Uang itu hilang, bukan untuk masa depannya, tapi untuk kepentingan orang lain. Setiap lembar hasil jerih payahnya lenyap begitu saja, digunakan untuk berbelanja dan berfoya-foya. Tanpa sedikit pun ia tahu, setiap malam uang yang ia titipkan justru berakhir di permainan kartu. Ayahnya tenggelam dalam kebiasaan yang tak pernah Arka pahami. Pagi itu, setelah manggung di luar kota, satu koran yang tergeletak mengubah segalanya. Ia membaca nama ayahnya terpampang jelas. Semua uang yang ia serahkan ternyata habis di meja judi. Arka berlari pulang dengan hati berdebar. Tapi yang menunggunya hanya kerumunan orang, garis polisi, dan rumah yang tak lagi jadi tempatnya berteduh. Hari itu, satu-satunya tempat yang ia sebut rumah resmi disita. Dan untuk pertama kalinya, Arka benar-benar merasa tak punya tempat untuk kembali. Ia kembali merasa sendirian, tak punya apa-apa. Sampai bisik-bisik orang membuka luka lama tentang seorang perempuan yang selalu dicaci maki oleh ibu selama ini. Dengan suara pelan, tetangga yang hanya berbisik akhirnya mengatakan kebenaran. Ibu yang selama ini membesarkannya hanyalah ibu tiri, dan perempuan sederhana yang sering dicaci ternyata darah dagingnya sendiri. Perempuan itu ternyata ibu kandungnya sendiri. Arka sangat terkejut, dan semua kebencian yang ia pelajari ternyata diarahkan pada darah dagingnya sendiri. Dengan hati yang penuh luka, ia berjanji masa lalunya tak akan menghancurkan masa depannya. Ia akan bertahan dan bangkit. Dan dengan gitar di tangannya, Arka menemukan semangat baru. Setiap nada yang ia mainkan adalah langkah untuk membangun hidup yang lebih baik.